Puji nama Tuhan, shalom. Kita percaya bahwa kita kuat hari ini itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyenangkan Allah kita. Kita memuji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah Tuhan, satu-satunya harapan dalam hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi lebih sungguh, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari yang percaya bahwa hanya Yesus harapan kita satu-satunya. Kita sembah Dia. Oh, Kaulah harapanku, Kaulah kekuatanku, ya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya.
Engkaulah sumber pengharapanku, yang selalu menyertaiku, yang selalu memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Bapa. Pegang tanganku selalu, jangan pernah lepaskan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Kiara la barala 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 base. Kinara na 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 mo. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri, Yesus. Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku, sampai akhir hidupku. Haleluya, sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Biar ketika firman diberitakan Bapak, kami mengalami kelepasan, kami mengalami kesembuhan. Karena Engkau berkata Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya dengan firman bersama-sama dengan Engkau, dan firman itu adalah Engkau sendiri. Berfirmanlah buat kami Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, biar mujizat terjadi buat kami, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi buat kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini mari kita akan membaca satu pembacaan firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau."
Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, khotbah saya pada saat ini saya berikan tema atau judul adalah kunci mengalami mujizat. Kunci mengalami mujizat. Pembacaan yang sangat menarik yang telah kita baca saat ini, yang menceritakan, mengisahkan tentang adanya seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus, yang sehari-harinya dia adalah seorang pengemis yang buta dan duduk selalu di pinggir jalan untuk meminta-minta. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini mengenai kunci mengalami mujizat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah di dalam ayatnya yang ke-47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Kunci pertama kita mengalami mujizat adalah iman. Saya katakan iman. Jadi ketika Bartimeus ini duduk di pinggir jalan dan dia mendengar Yesus orang Nazaret itu, mulailah Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kunci pertama adalah iman. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bahkan dalam Roma 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bahkan dalam kitab Yohanes berkata bahwa berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Bartimeus seorang yang buta. Orang yang buta tentunya orang tidak bisa melihat. Tetapi satu hal, ketika dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu akan lewat tepat di depan jalan dia meminta-minta, maka mulai dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Untuk kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu membangkitkan iman kita. Iman kita itu harus bangkit. Dan iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi Bartimeus dia tidak pernah melihat Yesus. Dia hanya mendengar bahwa ada seorang pribadi yang namanya Yesus. Dia telah banyak melakukan perkara-perkara mujizat. Dia telah banyak melakukan hal-hal yang supranatural dan adikodrati, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan banyak lagi. Dan berita itu didengar oleh Bartimeus. Sehingga ketika dia tahu Yesus orang Nazaret itu lewat, maka satu hal yang dilakukan oleh Bartimeus adalah dia mulai berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah." Di tengah-tengah situasi dunia yang ada sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, sekalipun mungkin di depan kita kelihatan gelap atau jalan-jalan yang kita lalui sementara menabrak tembok yang tebal dan tinggi, tetapi engkau punya Tuhan. Engkau masih punya Tuhan. Ada iman yang Tuhan taruh di dalam rohmu untuk meyakini kuasanya, meyakini perkataannya, meyakini firman-Nya.
Sebab ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia, roh kekekalan itu tinggal di dalam hidup kita. Iman itu harus bertumbuh. Iman itu harus nyata bagi kekristenan kita. Melalui segala persoalan pergumulan hidup, kita masih punya Tuhan. Dan kita butuh Tuhan. Yang dilakukan oleh Bartimeus, dia mendengar. Iman timbul oleh karena pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan perkataan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Ketika engkau sementara mendengarkannya, percayalah Tuhan sementara menjamah hidupmu. Apapun yang sementara engkau alami, ketika engkau meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu melebihi apa yang kita pikirkan, doakan, maka hal itu akan terjadi dalam hidupmu. Markus 11 ayat 23 dan 24 berkata, ketika kita berdoa dan kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu telah menjadi bagian kita, maka hal itu akan terjadi. Pertama, berbicara soal iman. Kedua, dalam ayat yang ke-48 firman Tuhan berkata begini, banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus mulai berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tiba-tiba orang-orang yang sementara berbondong-bondong mengikut Yesus justru menghalangi Bartimeus. Menghalangi Bartimeus untuk tidak bisa bertemu dengan Yesus. Ada penghalang yang harus diterobos oleh Bartimeus untuk dia bisa bertemu dengan Yesus, untuk dia bisa berjumpa dengan Yesus. Penghalang itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi yang dilakukan oleh Bartimeus adalah justru dia semakin berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hal yang kedua adalah terobos setiap halangan, setiap rintangan yang coba-coba menghalangi saudara untuk menerima janji Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Saudara harus berani terus. Yang dilakukan oleh Bartimeus adalah dia semakin berkeras, berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak berpikir soal halangan itu. Dia tidak berpikir soal orang-orang yang berbondong-bondong yang begitu banyak mengikut Yesus pada waktu itu. Tetapi yang dilakukan oleh Bartimeus adalah justru dia semakin keras berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dalam kita mencapai apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, kadang banyak halangan, kadang banyak rintangan yang ada di depan kita. Jangan pernah menyerah untuk melihat mujizat daripada Tuhan. Jangan pernah putus asa di dalam engkau meyakini akan janji-janji Tuhan. Kalau engkau sampai detik ini belum didengar doamu, jangan engkau gelisah, jangan engkau tawar hati, jangan engkau kecut hati, jangan sampai engkau mundur selangkah pun untuk percaya akan janji Tuhan. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Bartimeus menjadi motivasi, mendorong bagi kita untuk kita mengalami apa yang dialami oleh Bartimeus. Sebab kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan tidak ada bayangan perubahan daripada kuasa itu. Dulu dia pernah bekerja, sampai detik ini saya percaya, Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap ada dan sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin kita tidak seperti Bartimeus yang lagi bergumul tentang penglihatan yang buta, matanya yang tidak bisa melihat. Tapi mungkin kita bergumul ada penyakit-penyakit lain yang sementara kita hidap.
Ada pergumulan masalah keluarga, masalah suami dengan istri, istri dengan suami, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah jodoh dan sebagainya. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, terus halangan yang sementara merintangi engkau, maju, bergerak maju, andalkan Tuhan. Yang dilakukan adalah semakin kita berseru-seru, semakin nyari kita berdoa kepada Tuhan. Kalau sudah begitu berkata, Tuhan sudah 20 tahun saya berdoa untuk istri saya, berdoa untuk suami saya, berdoa untuk anak-anak saya, berdoa untuk keluarga saya, berdoa untuk usaha saya, berdoa untuk pasangan hidup saya. Sampai detik ini belum didengar oleh Tuhan. Jangan engkau gelisah, jangan engkau sampai tawar hati. Bartimeus tidak melihat, tapi dia percaya. Ada halangan yang merintangi dia, tapi halangan bukan menjadi penghambat untuk dia menerima mujizat Tuhan, tapi halangan memacu dia untuk semakin dia nyari, semakin dia keras berseru kepada Yesus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Buka hatimu Bapak Ibu Saudara, percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, saya tidak tahu apa yang menjadi masalahmu hari-hari ini. Tetapi ketika firman Allah ini kau dengar saat ini, ketika firman Allah ini diberitakan, dan Bapak Ibu Saudara mendengar perkataan firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, saya katakan terima mujizat itu, terima pertolongan itu, terima pemulihan itu. Sebagai hamba Tuhan saya katakan terima semua itu, terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sementara bergumul untuk segala penyakitmu dan segala hal yang sementara mendera di dalam hidupmu, engkau harus percaya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan mampu mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Bartimeus, mari kita melihat dalam ayatnya yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jadi ketika Bartimeus semakin berusaha berseru-seru, semakin kuat dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan pada akhirnya Yesus mendengarkan suara dari Bartimeus, dan Yesus memanggil murid-muridnya, panggil orang ini. Dalam ayat 49 berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hal yang ketiga adalah menanggalkan jubah. Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, seorang pengemis itu dikenakan pakaian yang khusus atau jubah yang khusus. Jubah di sini berbicara tentang kebenaran. Jubah melambangkan kebenaran. Jubah melambangkan perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi respon yang dilakukan oleh Bartimeus ketika Yesus memanggil Bartimeus, dia menanggalkan jubahnya. Artinya dia menanggalkan jubahnya, dia menanggalkan perbuatan yang lama, menanggalkan kebenaran dirinya sendiri, keegoisannya, kedagingannya, dan dia datang kepada Yesus. Jadi hal yang ketiga, kunci kita mengalami mujizat adalah bertobat. Sekali lagi, bertobat. Yang pertama kita harus beriman. Yang kedua kita terobos setiap halangan yang merintangi kita. Dan yang ketiga adalah bertobat. Kenapa kita perlu bertobat? Yesus mengasihi semua orang berdosa, tetapi Yesus membenci yang namanya dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Upah dosa adalah kematian yang kekal. Kita harus perlu menyadari, kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tanggalkan segala hal-hal yang tidak berkenan
berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tanggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Yesaya berkata, tangan Tuhan bukan kurang panjang untuk menolong, Bapak Ibu Saudara. Telinga Tuhan bukan kurang tajam untuk mendengar setiap doa, setiap keluhan, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesaya berkata bahwa yang merupakan pemisah antara Allah dan manusia itu adalah dosa, itu adalah kesalahan, itu adalah pelanggaran yang kita lakukan. Kalau kita sudah menanggalkan perbuatan-perbuatan lama kita telah menanggalkan kesalahan, dosa-dosa kita. Tidak ada lagi yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada lagi jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa-doa kita, mendengar setiap keluhan-keluhan kita, mendengar segala kerinduan kita di dalam Tuhan. Sadar Bapak Ibu Saudara, pertobatan itu penting dalam hidup kita. Jangan sampai dosa itu menggerogoti hidupmu dan akhirnya saudara tidak menerima janji Tuhan. Sadar Bapak Ibu Saudara, jangan dosa itu menguasai hidupmu sehingga engkau dibelokkan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, untuk engkau gagal mengalami janji-janji Tuhan. Tanggalkan segala cuma kebenaranmu, keegoisanmu, dosa, kedagingan. Karena itu semua merupakan kekejian bagi Tuhan. Ketika kita terus hidup di dalam dosa itu, kita menjadi seterunya Tuhan. Seteru artinya musuhnya Tuhan. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Tuhan begitu mengasihi. Tuhan begitu mencintai. Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara-saudari bukan untuk ditimpa murka, tapi beroleh keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu berbicara dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dulu dosa kita telah diampuni, disucikan lewat karya penyelamat Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Baru-baru kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus, bahkan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Keselamatan waktu sekarang kita dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Keselamatan yang akan datang itu berbicara tentang kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Sekali lagi, 3 kunci Bartimeus mengalami mujizat dari Tuhan. Iman, percaya. Kedua, terobos setiap penghalang yang merintangi kita. Dan yang ketiga adalah bertobat. Ketika Bartimeus menanggalkan jubahnya, ayat 51 terakhir, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi ketika Bartimeus menanggalkan jubah, Yesus berkata kepada Bartimeus, apa yang ingin aku kerjakan, perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Rabuni, mataku. Pada saat itu juga Bartimeus disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu juga Bartimeus segera melihat dan dia mengambil kesimpulan untuk percaya dan mengikuti Yesus. Bersukacitalah Bapak Ibu Saudara ketika firman Allah ini datang dalam hidupmu. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara ketika engkau diberikan waktu kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Terlebih apa yang saya sampaikan hari ini di depan Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya ketika Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan, firman Tuhan yang saya sampaikan, kuasa Tuhan, roh Tuhan sementara memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara. Kuasa Tuhan sementara menjamah Bapak Ibu Saudara. Yang sakit, yang lumpuh disembuhkan berjalan dalam nama Yesus. Yang mengalami gagal ginjal, yang mengalami kanker, yang mengalami asam urat, asam lambung, sakit pada kepala, sakit pada tenggorokan, sakit pada
organ-organ bagian perut yang ada, semua saya katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus engkau mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya juga bukan hanya berbicara soal engkau yang sakit, tetapi engkau yang mengalami beban berat, engkau yang mengalami jalan buntu hari-hari ini, engkau yang lagi bergumul soal masa depanmu, bergumul soal pasangan hidupmu, bergumul soal keluargamu. Terima pemulihan dari Tuhan. Terima jalan keluar dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus begitu mencintai. Kesimpulannya adalah kita harus percaya. Percaya kepada Yesus bahwa Dia mampu melakukan hal-hal yang besar dalam hidup. Bahwa Yesus lebih besar dari setiap persoalan, bukan persoalan yang lebih besar daripada Yesus. Hal yang kedua adalah keluar dari segala bentuk tekanan. Keluar dari segala bentuk tekanan. Keluar dari segala bentuk rintangan. Keluar dari segala bentuk penghalang yang menghalangi engkau untuk datang kepada Yesus. Keluar, saudara harus punya kemampuan untuk keluar dari segala tekanan ini. Dan minta kekuatan dari Tuhan. Semakin berserulah kepada Tuhan. Semakin nyaringlah, semakin kuatlah engkau berseru kepada Tuhan. Dan biar Tuhan mendengar setiap doa-doa. Kalau sampai saat ini engkau belum didengar oleh Tuhan, jangan sekali lagi jangan putus asa. Semakin engkau datang kepada Tuhan, semakin tingkatkan kesungguh-sungguhanmu dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong memberkati hidupmu. Tanggalkan juga pertobatan. Hiduplah dalam pertobatan. Karena rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan akhirnya kita mengalami mujizat. Kita mengalami mujizat. Kita mengalami mujizat. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Ketika engkau merasakan engkau punya beban yang berat, saya berdoa dari tempat ini. Tuhan menolong. Tuhan memberkati. Tuhan mengurapi. Tuhan memenuhimu dengan roh-Mu, memenuhimu dengan kasih karunia, sehingga kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Biar ketika firman Tuhan ini diberitakan, itu tidak lalu begitu saja, tetapi itu mendapat tempat di dalam loh hati kita, dan firman Tuhan itu akan menjadi suluh, menjadi pelita, penerang bagi langkah hidup kita. Bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kita akan cakap menangani segala perkara. Dan Dia Allah Tuhan kita akan menadakan, menyediakan segala kebutuhan keperluan hidup kita jauh dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu saat ini. Hamba berdoa kepada mereka yang sementara mendengarkan pemberitaan ini, dimanapun mereka berada. Biar Roh-Mu akan terus bekerja di dalam setiap hidup mereka. Kuasa-Mu itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Iman mereka dibangkitkan. Mereka mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup mereka. Dan akhirnya mereka mengalami kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan. Jamah setiap hidup mereka, Bapak. Bapak, Ibu, Saudara pemirsa yang ada di rumah, yang sementara mendengarkan siaran ini, pemberitaan ini, doa ini. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Pertolongan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan bahwa Tuhan sementara menjaga hidup. Rasakan bahwa Dia sangat mengasihi hidupmu. Rasakan bahwa Dia sementara bergerak dalam hidupmu secara pribadi, secara khusus pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa memberkati bangsa dan negara kami. Hamba serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan.
Apapun yang sementara dialami oleh bangsa kami tidak luput dari pemandangan mata Tuhan. Tapi dari tempat ini kami berdoa, pulihkan bangsa kami, pulihkan daerah kami dalam nama Tuhan Yesus. Biar bangsa kami dijaga, dilindungi dan dipelihara oleh Engkau Tuhan. Berbelas kasihanlah Engkau menyatakan anugerah-Mu, menyatakan pengampunan-Mu buat bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari segala bentuk pertikaian. Jauhkan bangsa kami dari segala bentuk kejahatan, dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa kami. Kami berdiri sebagai imam di hadapan Bapa. Darah Tuhan menyucikan bangsa kami. Darah Tuhan menguruskan bangsa kami. Berkati pemerintahan yang ada di bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para kabinet Indonesia Kerja, pemimpin-pemimpin lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara kami, pemimpin-pemimpin setingkat menteri yang ada Bapak. Kami berdoa berikanlah hikmat, kearifan dan kebijaksanaan kepada mereka. Dalam mereka memutuskan setiap program, rencana kerja yang ada. Keputusan-keputusan yang diambil semata-mata untuk kesejahteraan penduduk bangsa ini Tuhan. Jauhkan dari segala kepentingan pribadi. Jauhkan dari segala kepentingan kelompok tertentu. Tetapi yang ada, yang hanya ada adalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Sumber-sumber daya alam, sumber daya manusia di bangsa kami Tuhan berkati. Demikian kami berdoa untuk tahapan pemilu yang sementara dilalui oleh bangsa kami sampai pada tahun 2024 nanti untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Tahapan-tahapan pemilu yang sementara berjalan Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, unsur-unsur yang terkait guna suksesnya pemilihan di tahun 2024 nanti Bapak juga akan memberkati dalam nama Yesus. Setiap partai politik yang mengikuti pemilihan yang ada, Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala bentuk anarki, jauhkan dari segala bentuk kekerasan, jauhkan dari segala bentuk pertikaian yang ada. Tetapi pemilu 2024 adalah pesta demokrasi. Kebersamaan, keberagaman antar suku, kaum dan bahasa menjadi satu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua untuk hormat dan kemuliaan daripada-Mu. Pemimpin-pemimpin sampai di pelosok-pelosok desa, kelurahan yang ada, Tuhan berkati. Para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wakil bupati, para wali kota, wakil wali kota, kepala-kepala kecamatan, kepala desa, kepala kelurahan, semuanya Tuhan tolong dan memberkati. Program visi misi yang dicetuskan oleh pemimpin negara kami itu biar terrealisasi, bisa diterima, bisa diserap sampai ke akar rumput, sampai ke pemerintahan yang paling kecil yang ada di desa ataupun kelurahan yang ada Bapak. Lindungi bangsa kami, jaga bangsa kami Bapak. Jauhkan dari segala ancaman-ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, yang ingin memecah belah bangsa kami Tuhan. Beri kekuatan dan hikmat buat aparat keamanan, aparat penegak hukum, mulai dari TNI dan Polri yang ada Bapak. Tuhan menolong dalam menjalankan program dan fungsi mereka, menjaga stabilitas keamanan di bangsa kami, biar senantiasa Tuhan menyertai mereka dengan kesehatan dan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Apapun usaha, mata pencarian penduduk bangsa ini Tuhan,
Tuhan memberkati semua. Tuhan menjaga dan melindungi umat-umat-Nya, melindungi bangsa kami, melindungi pemimpin-pemimpin kami semua yang ada Bapa. Kasih, anugerah dan damai daripada-Mu itu menyertai bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan setinggi-tingginya kami naikkan dan kembalikan kepada Engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Bapa yang dikerjakan di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat daripada-Mu dan bersyukur untuk setiap pemberitaan firman-Mu, bersyukur untuk ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.